Bismillahirrahmanirrahim. Qaumun tasbiqu anwaruhum azkaruhum. Qaumun tasbiqu anwaruhum adkaruhum. Kita orang-orang ya, muslimin muslimat itu berbagi-bagi orangnya. Ada sebagian orang qaumun tasbiqu anwaruhum adkaruhum. Ada cahayanya dulu dia punya, cahayanya itu lebih dulu daripada zikirnya. Can zikir ke cahaya, cahaya. Ada yang ngomong cahaya, dinai ilmu tasawuf, cahayanya lain cahaya lampu, lain cahaya sinar. Nur, anwar, dinai ilmu tasawuf, cahaya ingat, cahaya sadar kesadaran dan terang. Maksud dikir di dinya, dikir bitalaput, bitalfid, ku ngalapankeun ku lisan dohir, atau bitalaput, bitalfid di lisan batin, atau diucap ku lisan batin. Sata candikir jahar, sata candikir hobi, aya sebagian anu hadana geus caang heula. Bagian ada orang yang sebelum dikir hatinya sudah percaya. Sebelum dikir jahar ataupun dikir yang diucapkan oleh lisan hati. Seperti kita membaca zikir khafi, itu namanya diucapkan dengan lisan hati. Atau membaca sholawat di dalam hati, itu namanya sholawat yang diucapkan dengan lisan hati, lisanul qalbi namanya. Itu namanya zikirnya. Kemudian cahayanya itu hasil dari zikir cahaya. Tapi ada orang yang sudah punya cahaya, sebelum zikir sudah ada cahaya. Wa qaumun tasbiqu azkaruhum anwaruhum. Ada juga sebagian kaum dikirnya itu lebih dulu daripada cahayanya. Jadi ada orang yang cahaya dulu baru kemudian dikirnya mengikuti. Ada orang yang dikirnya lebih dahulu kemudian cahayanya mengikuti. Aya cahayana nutur deuk. Aya nu cahaya heula kemudian dikirna nuturkeun. Aya nu dikir di heula kemudian cahayana nuturkeun. Ya. Wa qaumun tatasawwi azkaruhum wa anwaruhum. Dan ada juga yang ketiga, kaum sebagian orang yang seimbang, cahaya dan dikirnya bersamaan melaju. Melempang tema suluk rohani orang geser di potensi hiji kedua itu bersamaan dikir dan cahaya.
Jadi aya jalma anu cahayana heula kemudian dikirna nuturkeun, aya anu dikir heula kemudian cahayanya nuturkeun, aya anu tatasawi seimbang sepadan antara dikir dan cahayanya. Dari potensi ruh 1, 2, 3 dan 4. Ruh potensi 1 melepaskan, terlepas orang itu dari guha, tertidur, yang orang itu lagi tidur, keluar dari guha dan keluar dari hutan belantara yang sangat rimba, yaitu badan ini. Keluarnya itu bersamaan menuju ke langit. Keluar dari fisik ini potensi 1. Ruh potensi 1 keluar. Kalau diibaratkan kita itu kan ada di gua, kita tidur di dalam gua dan guanya itu di hutan yang rimba. Di hutan yang rimba, kemudian kita bangun, kemudian keluar dari gua, keluar dari hutan itu. Mana hutan itu, mana gua itu? Inilah badan ini, fisik ini. Badan. Tak akan ada yang bisa membangunkan, tak akan ada yang bisa menyelamatkan kecuali yang pawang hutan itu. Tak akan sama, walaupun orangnya sama. Itulah makanya ada zikir. Jadi ada orang yang kemudian bangun dan zikir kemudian berjalan. Ada yang zikir kemudian bangun berjalan. Nah ya ada yang sedang berjalan. Berjalannya cahaya tuntunan untuk kita, untuk orang itu, untuk kita ada yang sama sejalan. Keluar dari gua dan dari hutan rimba, bangun, keluar dari gua, keluar dari hutan rimba dan menuju pulang ke arah asal semula kita di mana diciptakan. Pulang kan garuda. Sebelum kita wafat, ruh potensi 1. Jadi pembahasan ada sebagian kaum yang zikirnya mendahului, cahayanya mendahului zikirnya, ada yang zikir dulu kemudian cahayanya, dan ada orang yang sepadan antara zikir dan cahayanya. Bahwa namanya nyadikir, nyacahaya, nyadikir, nyacahaya. Tiap zikir semakin percaya, semakin nyaho, semakin nyaho, semakin nyaho. Al ilmu nurun, cahaya eta nurul irfan, cahaya kamarifatan. Tingkat-tingkat yang marifat eta. Semakin marifat, semakin marifat, semakin marifat, semakin mengenal dirina, kemudian otomatis bisa mengenal sang pencipta. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya bukan siapa-siapa. Siapa yang mengenal dirinya tidak berdaya. Siapa yang mengenal dirinya tidak punya apa-apa, kemudian akan mengenal sang pencipta yang maha kuasa, yang maha murah, yang maha bijaksana, yang maha menyayangi kita semua. Ya. Wa qaumun la azkar wal anwar billahi min jalik. Ada juga berarti golongan yang keempat, orang yang gak ada dikirnya dan gak ada cahayanya. Dikir itu boga, cahaya itu boga. Naudzubillah, teman naudzubillah. Kalau ndak punya dikir, katambah nggak punya cahaya, ini orang amat sangat rugi sekali. Yang dia tahu mungkin ilmunya sudah betul benar,
Amalan-amalannya juga sudah benar, tapi batinnya belum betul. Kalau belum ada zikir yang musal-sal an Rasulillah dan ada cahaya asli dari sana, cahaya dari sana, di sumber cahaya. Apabila ada orang yang keempat yang tidak ada zikirnya juga tidak ada cahaya. Alhamdulillah. Dan begitu mau insan hayawani ya jadinya. Kalau rupanya kan kita sama, rupanya sama, rupanya sama, fisiknya sama, tapi yang berbeda itu nanti sifatnya, dan sifat itulah yang menentukan kadar ruhani kita, atau suka juga disebut maqamatil arwah, derajat ruh, kelas ruhani. Zikir jahar, kemudian setelah selesai zikir jahar dimasukkan ke dalam, ya sebetulnya ya bukan masuk, seperti kancing dimasukkan ternyata bukan masuk, dikeluarkan kemana? Dikeluarkan dari fisik ini, rohaninya. Cuman hutannya kan besar, luas sekali, ya rimba luas sekali, dan keluar dari gua itu kan lama. Bangun dulu keluar dari gua itu lama. Mana kami geus dikir kopi wah karasana yeuh. Kami geus maca salat loba jero mana wah karasana. Hutannya lebih luas dari hutan Papua, Bung. Badan ini ulah yang langsung keluar bah. Prosesnya panjang dan lama. Terang kesungguhan kita. Terus sungguh-sungguh mintalah pertolongan sama Allah. Terus lebih rimba, lebih luas di hutan Papua. Sok sanajan wujud nama litik ya bisik ieu. Gedean kene. Itu gajah detik ya. Perjalanan panjang ngeleh geunana loba hayawan-hayawan buas di awak urang ya, hayawania, ya sabunia yang perlu dikalahkan dulu di diri kita, di fisik ini, supaya ruh asli kita, Roh Kudus, Ruhul Qudus ini betul-betul bisa keluar dari penjara di gua belum. Setelah keluar, oh iya ya, ternyata ada kota itu. Yuk, kita sudah sampai mana? Sudah setengah hutan dah. Sudah keluar dari gua itu. Apalagi bertengkar kita dengan harimau-harimau yang galak. Kalau kita tidak bersama dengan pawang hutan itu, celakalah kita. Jadi jangan melepaskan diri dari pawang hutan itu. Makanya itu juga disebut Robito.
sekali kita melepaskan diri kita dari pawang hutan itu. Diterkam harimau, didahar setan, akhirnya jatuh. Dibebaskan dari setan ke gua, cicing sia di gua, gue SPD nya disirap dari simsalabim ke setan. Itu apa ya istilahnya ya, contohnya tamsil, pak, imajinasinya diperumpamakan. Kita rumah kita itu seperti dalam hutan yang lebih rimba dari Papua, hutan Kalimantan, di dalam buahnya kita bisa. Dan tidur di sana kalau perjalanan keluar dan kalau perjalanan ke kota ini kita panjang. Jadi ketika terus kita semakin ingat dan kemudian ada tuntunan cahaya, dikir dan cahaya itu, kita semakin keluar dari buah dan hutan itu, baru akan menemukan kota. Akan menemukan kota. Terucap kemudian setelah menemukan kota, al-mautu haq, al-jannatu haq, wan naru haq. Ternyata iya ada, surga itu ada, neraka itu iya ada, bukan ada dari mendengar. Itulah kota. Jakirun zakaro liyastaniro bihi qalbu fakana zakirun. Zakirun Zakaro liyastaniro bihi qalbu. liyastaniro bihi qalbuhu fakana Zakirun. Ada orang yang zikir supaya hatinya bercahaya. Terus dia zikir, maka setelah bercahaya dialah jadi ahli zikir. Ada zikir, karena dzakir. Kudikir hurung, caang, ae bentak. Syuhud musyahadah. Musyahadah, jam. Benar. Liyastani robihi qalbuh. Ada orang yang dengan zikirnya kemudian hatinya bercahaya. Kemudian jadilah dia pendikir, adzakir, disimpan, adzakir ya Allah. Orang yang ingat Allah. Terus Wadzakirun istanaro qalbuhu fakana zakirun. Wadzakirun istanaro qalbuhu fakana zakirun. Ada juga orang yang bercahaya hatinya. Bercahaya hati dan kemudian berzikir, jadilah ahli zikir juga. Ingat tahu. Ingat. Terus walladzi istawat azkaruhu wa anwaruhu abi dzikrihi yahtadi
wa binurihi yaqtadi. Dan orang yang sepadan antara cahaya dan zikirnya, Fabi dzikrihi yahtadi. dengan zikir dia bisa mengikuti jalan yang dituntun oleh pawang hutan itu, mendapatkan petunjuk dari balik deh. Fabi dzikrihi yahtadi wa binurihi yaqtadi. Dengan zikirnya dia bisa menemukan petunjuk-petunjuk dari pawang hutan itu. Dan dengan cahaya zikirnya dia bisa mengikuti berjalan terus perjalanan dari gua sampai ke kota. Ada ya tadi bisa tahu petunjuk dari pawang hutan itu keluar, dan kemudian bisa melangkah selangkah dua langkah ya dengan cahaya. Dengan zikir kita bisa tahu arahan-arahan dari pawang hutan itu. Begini, terus begini, terus. Dengan zikir kita akan semakin tahu. Ya tadi kita mengetahui, dan dengan kemudian dengan cahaya zikir kita punya kekuatan untuk melangkah keluar dari gua dan dari hutan itu menuju kota. Itu tamsilnya ya, perumpamaan. Kita dibimbing oleh mursyid menyelesaikan potensi ruh lapis 1, geser ke lapis 2. Dari jismani membereskan ruh lapis 1 dengan memperbaiki dan menyempurnakan syariatnya, dan kemudian mengikuti petunjuk-petunjuk sang mursyid. Dengan zikir kita mengetahui petunjuk-petunjuk mursyid, dan dengan cahaya zikir kita bisa mengikuti, melangkah, mengikuti jejak langkahnya sang mursyid. Mursyid melangkah, kita melangkah, terus melangkah, bergeser, terus kita mengikuti. Mursyid yang mengantar pulang perginya para murid. Naik, kalau istilah naik ke gunung, naik ke langit, naik gunung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makana johiru zikrin ila an batini suhudin wa fikrin. Makana dohiru zikrin Ila an batini syuhudin wa fikrin. wa fikrin. Mual dohir zikir kecuali zikir itu muncul dari batinnya musyahadah, kesadaran. Wa fikrin, dan anganan kita. Mendikirnya dikir, ya, dikir lain hanya sekedar dikir. Karena emang ayana dikir eta kulantaran aya waridah. Dina hikmah satacana laulal warid maka ngawirid. Kalaulah tidak ada waridah, tak akan ada wirid itu. Tidak ada wiridah, getaran ke hati kita, ke hasrat kita.
baru kita melangkah melakukan. Tak akan ada dohir, mendohir, terwujud zikir kecuali itu illa an batin syuhudin wa fikrin, kecuali muncul dari batinnya musyahadah. Jadi ada musyahadah, ada batinnya musyahadah, cerona musyahadah, wa fikrin, dan dalamnya pikiran, cerona. Yuk terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadaka min qabli ayastasjidaka panatokot bi ilahiyati al-jawahir wa tahaqqaqat bi ahadiyati al-qulubu was-sarair. Ashadaka min qabli ayastasjidaka. Sebetulnya Allah sudah membuat kita, membuat kita syuhud kepada Allah sebelum Allah meminta kita musyahadah kepadanya. Kita sudah dimusyahadahkan sebelum Allah meminta kita untuk musyahadah kepada Allah. Kita sudah dimusyahadahkan oleh Allah sebelum Allah meminta kita untuk bermusyahadah kepada Allah. Ulangi lagi. Asyhadaka Min qabli ayastashhida. Panatokot bi ilahiyatihi al-jawahir. Maka benda-benda dohir akan mengakui tentang ketuhanan. Setelah kita musyahadah itu tembus asyhadu an la ilaha illallah. Mulutnya mengucapkan dan batinnya merasakan, menyaksikan tiada Tuhan selain Allah, tiada yang menciptakan selain Allah, tiada yang menggerakkan selain Allah, tiada yang menguasai selain Allah. Terus terasa. Dohir kalau dia bersaksi sebenarnya, mengatakan sebenarnya asyhadaka min qabli ayastashhida. Allah sudah membuat kita bersaksi kepada Allah sebelum Allah meminta kita untuk bersaksi kepadanya. Catatan dituntut kita untuk meminta kepada Allah, Allah sudah berikan. Seperti dalam doa, Allah sudah memberikan sebelum kita disuruh untuk meminta kepada Allah. Saya ulangi, Allah sudah memberikan apa-apa yang kita pinta sebelum Allah meminta kita untuk minta sama Allah. Berdoa. Jadi jangan khawatir, diberikannya di zaman ajali, kemudian melaksanakan doanya sekarang. Keputusannya sudah terjadi, sudah diberikan. Seperti tadi, Allah sudah membuat kita musyahadah sebelum Allah meminta kita bermusyahadah kepadanya. Satacan Allah minta orang supaya nyaksi ke Allah geus musyahadah, geus nyaksikeun urang ka Allah.
Terus. Terus. Wa tahaqqaqat bi ahadiyatihi al-qulubu was-sarair. Dan jadinya talah ahadiyatna Allah lantaran musyahadah karena hadiyatna Allah, ahadiyatna Allah, hati dan asror batin kita menjadi nyata, menjadi bukti menjadi bukti ke hati dan asror kita, relung batin asror itu menjadi bukti dengan ahadiyatnya, kemahatunggalan Allah. Musyahadah karena ahadiyat, karena kamahatunggalan Allah, karena kamahakuasaan Allah, hati jeung asror menjadi nyata, menjadi jelas, menjadi terbukti. Wow, eta disebut hakul yakin. Awal-awal ilmu yakin, terus lempang ainul yakin, terus lempang, lompatlah jadilah hakul yakin. Tahaqqaqa bi ahadiyah al-qulubu wal asar. Tembus kata hakul yakin, tahqiq ternyata. Ayo terus. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Akramaka bikaromatin salasin. Allah memberikan kepada kita karamat, kemuliaan. Karamatnya kemuliaan. 3 kemuliaan, 3 karomah. Kemuliaan karomat. Kita berpikirnya karomah itu keanehan-keanehan saja. Hebat, karomah. Neangan karomah. Tapi diidentikan karomah karena keanehan-keanehan. Orang aneh nu aya. Padahal mah kabeh aneh. Nanaon ge aneh. Ini kita bisa hadir di sini aneh. Mana orang-orang mau tidur di sini, aneh sudah aneh. Semuanya udah yang aneh karena emang semuanya itu sudah aneh. Gimana yang aneh nanti aneh terkumpul, iya bisa aneh. Baca sholawat aneh. Allah memberikan kita 3 kemuliaan, 3 karomah. Ja'alaka zakiron lahu walaula fadluhu lam takun ahlan. Nu kahiji ja'alaka zakiron lahu. Keramat pertama yang Allah berikan kepada kita bisa dzikir, itu sudah keramat dari Allah nomor 1. Nalika dzikir itu keramat sudah kita miliki. Ketika kita dzikir itu keramat Allah berikan, sudah Allah berikan. Mujizat tina binu paling agung Quran, keramat riwali paling agung dzikir. Dari wali
hakikatnya dari Allah sudah sampai kepada kita. Apa yang pertama itu dzikir. Ulang mana ya keramat guru ya, kena lancar ya, kena kabayar ya hutang tadinya, iya syukuran iya hilang. Keramat itu paling gede yang pertama, keramat di guru ya, di wali ialah dzikir. Karena walaula fadluhu lam takun ahlan, kalaulah tak ada kemurahan Allah, lam takun ahlan lijiro yang zikrihi alaika, maka kalau tak ada kemurahan dari Allah, maka tak akan mengalir dzikir itu dari guru ke kita. Jadi kita bisa dzikir itu Allah izinkan kita dzikir. Kalau Allah tak izinkan, tak mengalir dzikirnya guru ke kita, tak akan. Sila kena sila pun dari izinan dzikirnya sampai ke orang mau bisa dzikir. Jadi dzikir itu adalah keramat pertama yang Allah berikan ke kita, keramat agung. Karena ketika kita dzikir itu fadl Allah yang datang. Karena kalau tak ada kemurahan Allah, tak ada fadlnya Allah, tak ada murahnya Allah, tak akan sampai, tak akan mengalir dzikirnya guru ke kita, itu tak akan. Jadi ketika kita dzikir itu dzikirnya guru lagi mengalir kepada kita, dzikirnya gurunya, dzikirnya Kanjeng Nabi lagi sampai mengalir kepada kita. Secara rohani sambut, makanya suka disebut al-madad. Al-madad, manfaat besar dari Kanjeng Nabi yang terbesar, yang itu dikira itu sentral di semua rasa. Ya. wa ja'alaka mazkuron bi idhukiko ay usdita nisbatuhu ay khususiyatuhu ladaika. Wa ja'alaka mazkuron bi. Keramat yang kedua, kita dijadikan oleh Allah madkur bihna. Perintah Allah adkuruni adkurkum. Dikir, kita dikir keramat pertama. Adkurkum itu keramat kedua. Kita diingat oleh Allah, kemuliaan kedua. Kemuliaan pertama atau keramat yang pertama, kita bisa zikir, mengalir zikir kepada kita itu karena kemurahannya. Dan murahnya Allah lagi, kita diingat oleh Allah, olehnya, diingatnya oleh Allah, diingat. Ingat Allah ingat, ingat Allah ingat, ingat Allah ingat. Nah, cuma ingatnya Allah kepada kita tidak seperti kita, karena Allah itu mukhalafatu lil hawadits, qiyamu binafsihi. Jadi Allah nggak butuh kedikirnya kita, Allah nggak butuh keingatnya kita ke Allah, kita yang butuh ingat kepada Allah. Makanya awal-awal Allah kasih zikir dulu, kasih ingat dulu, kemudian Allah kasih dulu, kemudian Allah kasih lagi, kita diingat oleh Allah yang mukhalafatu lil hawadits. Nah, awal-awal kita dikasih ingat, kasih zikir, berjalan zikir kepada kita, itu kemuliaan, karomah. Karomah yang kedua,
kita diingat oleh Allah. Tuh. Oleh Allah yang menciptakan kita, yang mengurusi kita, yang menyayangi kita. Zikir sampai kepada kita itu nikmatul ijad. Kemudian kita diingat oleh Allah, ditambah nikmatnya itu nikmatul imdad. Gitu. Terus izhukiko nisbatuhu ladai. idhukiko Nisbatuhu ladaika. karena dinyatakan nalika orang jadi madkurna Allah, madkurna Allah, nu diingat ku Allah. Orang dinyatakan jadi ahli na Allah, ahli na Allah. Terus ja'alaka mazkuron indahu. nah, Wa ja'alaka mazkuron indahu. nukatilu kemuliaan haramat nukatilu orang jadi madkurna Allah indah madkur indahu jadi ayat madkur bi ayat madkur indahu diingat ku Allah anu mukhalafatul lil hawadis batina diingatkeun awal-awal. Diingat ku Allah kemudian dipasihan anugerah indah weta disibukkeun sareng Allah. Sampai terus Tamama nikmatahu alaikum. maka sampurna nikmat menuti Allah pasihkeun ka anjeun nalika urang tos jadi madkur indahu. Madkur indahu dipasihan darojat ruh, darojat hati, darojat ruhani. Posisi Allah menentukan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rupa umuri ista'at amaduhu wa qalat amdaduhu. Rupa umurin ista'at amaduhu wa qalat amdaduhu. Kadang-kadang aya umur nama panjang anu 70 tahun 80 tahun ngalewihan ti umur Nabi anu 100 tahun 200 tahun mungkin panjang umur nama ngan samet manfaatna. Alhamdulillah. Aya jalma anu dipasihan dianugerahi umur panjang tapi manfaatnya sedikit saja. Manfaatnya, faidahnya. Aizilah la yasluhu ziyadatul umri illa li ziyadatil ma'rifati wa tauhid. Buat apa jangan umur panjang mun lain illa li ziyadatil ma'rifati wa tauhid. Lain yang tambah terus kenal Allah, manfaat semakin manfaat karena mengundi perda bu Allah lihat rifuni supaya semakin kenal ka Allah. Wa rupa umrin qalilatu amalihi kasiratu amdadihi. Wa rubba umrin Qalilatu amalihi yang sedikit masanya sakedeung umur nama aya umur anu sakedeung tapi manfaatna gede manfaatna panjang
Kanjeng aya jalan panjang umur ibadah teu naon teu rugi kan aya jalma anu pendek umur nama tapi manfaat sampai kalau umat Kanjeng Nabi ayeuna parendek umat Nabi baheula mah ratus tahun ayeuna mah nu sampai 100 jarang 70, 60, 70, 80 itu jarang bahkan 50 sebenarnya gula jantung gula ginjal cuci darah real ngaruh. Ayo terus diantara hikmah untuk fisik tikir hobi itu untuk menyehatkan jantung hikmahnya ya sampai sehat fisiknya terus orang rohaninya terus meningkat sehingga bisa sempurna itulah disebut insan kamil orang yang telah sempurna selesai melakukan tugasnya sebagai manusia. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Man burika lahu fi umrihi Man burika lahu Man burika lahu siapa saja orangnya yang Allah berkahkan umurnya adroka biyasirin minaz zamani minanillahi ta'ala maka orang itu Allah berikan anugerah yang besar walaupun zamannya waktunya sebentar saja Allah berkahkan yang Allah berkahkan itu dengan umur yang singkat dia bisa mendapatkan anugerah Allah yang besar. Karena anugerah Allah yang sangat besar itulah wusul ila hadratil maqbul. Potensi 1, 2, 3 sampai 4 selesai dilakukannya sampailah kepada Allah. Itulah minan pemberian Allah yang agung, yang termahal, yang tidak ada bandingnya melebihi dari kenikmatan-kenikmatan dunia, semua kenikmatan dan kenikmatan-kenikmatan ukhrawi, kenikmatan akhirat, semua kenikmatan akhirat itu puncak usul sampai kepada Allah itu lebih sukses dari kepada masuk surga. Ya. Malaya dukhulu tahta dawairil ibadah Malaya dukhulu tahta dawairil ibarah terus wala talhiquhu al isyaratu minan Allah itu sudah tidak bisa diceritakan, yang tidak bisa diibarat-ibaratkan dan tidak bisa diisyarahkan. Manullah yang besar. Usul. Ibarat hanya sedikit saja. Ibaratnya gitu. Isyarahnya gitu. Sebetulnya tidak ada, tidak bisa diceritakan. Karena sampainya ruh hipsi kita kepada Allah tak sama dengan perjalanan, ketemunya barang satu dengan yang lainnya, nyambung dengan yang lainnya. Usul kan asal kata wasol itu sambung, tak seperti ketemunya makhluk dengan makhluk, tak seperti nyambungnya benda dengan benda, enggak sama. Makanya ada istilah sholat sambung kepada Allah, sholawat sambung kepada Nabi, ruh Nabi. Dan tidak sama. Sambung kepada Allah, Rabbul Izzati, dengan sambung kepada Nabi ya beda, karena Nabi itu makhluk ciptaan Allah.
makhluk yang paling agung. Dan kita juga harus sampai kepada ruh Nabi. Sampai dulu kepada Allah, dan kemudian sama Gusti Allah kita disampaikan lagi, dikenalkan kepada ruh kekasihnya, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut al-usul ila hadratil maqbul wal usul ila hadratir rasul. Baru kemudian setelah dikenalkan ke ruhaninya baginda Nabi, kemudian dikenalkan lagi ke ruh-ruhnya para wali. Jadi kalau ada orang kenal wali dulu sama Allah belum kenal, itu bohong. Bohong. Tak akan ada yang marifat ke wali kecuali marifat ke Allah dulu. Karena ada istilah dalam tasawuf, ma'rifatul wali aksaru min ma'rifatillah. Ma'rifat kawali eta lebih sulit ketimbang ma'rifat kepada Allah. Lebih mengenal wali itu lebih sulit, karena tak akan kenal kecuali Allah lah yang mengenalkannya. Geus bae sibukkeun bae urang mah ka Allah, kemudian sibukkeun bae urang mah ka Kanjeng Nabi. Guru utama saya ya, di para sufiyin, guru anu nyibukkeun kita, yang menyibukkan kita ke Allah dan menyibukkan kita ke utusannya, ke Kanjeng Nabi, ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hidlanu kulil hidlan anta tafarrogo minas sawabir summa la tatawajjaha ilaihi. Al-hidlanu kulil hidlan karena langsaan kerugian dari setiap kerugian atafarrogo pangrugi-rugina jalma gitulah. anta tafarrogo minas sawagil pangrugi-rugina jalma eta jalma anu ku Allah dipasihan salse. Anta tafarrogo minas syawagil salse, tuh boga kasibukan dagang, tuh boga kasibukan kerja, tuh boga kasibukan nanan, ucang-ucang tapi hidupnya cukup. Kemudian summa la tatawajjaha ilaihi, tapi manena teu segera menghadapkan hatinya kepada Allah. Itu kerugian yang paling rugi. Nek kamana dulu ya tuh. Mam tinggal ngawa. Zaman usaha saya nuntut udah ku kecukupan. Rugi sangat. Oh santri dia rugi sangat. Mam tinggal Mam tinggal Bang masa tetitah nyawa, tetitah dagang, teh dikir hunkul, ngaji yang berjamaah, wares, kerugian, pangrugi-rugi, pangrugi-rugi, nyata nawan, anu teh kita nggak kecuali kita baca sholawat kita dikit, jangan bisa gitu hunkul, tetitah iuran, tetitah kawan naon tuh. Kita jangan gitu. Kalau untuk ngalaksanakeun pangrugi-rugina, pangalaksana. Al-hidlanu kulil hidlan. Jalma anu geus teu kebuka teu disibukeun puna naon. Tapi teu yang hareupeun hatena, teu yang hareupeun fisikna kana syariat, teu yang hareupeun hatena ka Allah ku tarekat sambungan mursyid wali mursyid wali atau wali mursyid.
rugi, amat sangat rugi. Tidak punya kesibukan apa-apa. Kosong. 1, 2. Fatakilla iwa ifuka sumalatar halu ilai. Batakilla iwa ifuka. Dan rugi lagi, sangat rugi. Rugi habis, itu kan rugi-ruginya jalma. Jalma luka dua adalah jalma anu loba masalahna, tapi loba masalahna terjadi pelantara kapok. Geus ka Allah bae lah. Rugi. Minta ka dieu sampai nindak diri sampai nindak deui sampai tidak kentimu cenah masalah malah tambah loba. Geus eta mah ranjau jalok harikan jalok geus balik bae ka balik. Satu orang yang gak disibukkan apa-apa karena emang serba dicukupi oleh Allah, tapi kesempatan emas gak dimanfaatkan. Dan kemudian ada orang yang Allah tarik dengan permasalahan-permasalahan, tapi gak diambil kesempatan itu. Allah maha menyayangi kita, Allah maha menyayangi kita. Nabi juga sangat menyayangi kita, lebih dari menyayangi dirinya sendiri. Kanjeng Nabi menyayangi kita lebih daripada menyayangi dirinya sendiri. Itu ucapan Kanjeng Nabi, dan mustahil Kanjeng Nabi tidak membuktikan itu. Dua, anu teu disibukkeun naon teu dimanfaatkeun ka Allah, atau jalma anu tos ditarik ku Allah tapi embung-embungan bae. Jadi jangan salah sangka ketika kita banyak masalah, banyak kesulitan, itu ajakan Allah yang maha menyayangi kita. Jadi kalau nggak dimanfaatkan malah tambah lari. Ini al-khidlanu kulil khidlan, pangrugi-rugi jelema. Masalah di tapi teu kapok-kapok lah lumpat teh. Geus ka Allah masalah teh supaya urang balik ka Allah. Itu bakal ditinjau. Lah nek ngalakukeun anu gagal deui, nah nek ngalakukeun anu nyoba gagal deui. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-fikratu syairul qalbi fi mayadinil aghyar. Al-fikratu, pikiran itu tafakurnya. Syairul qalbi fi mayadinil aghyar. Pikiran itu adalah lenteranya hati di lapangan, di medan makhluk akhir. Dengan pikiran kita bisa tafakur, nafakuran karena ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, kamahagungan Allah. Tafakur ate saan mengana ayat hadis di Kanjeng Nabi, tafakur sana khairun min ibadati sana, tafakkuru sa'a khairun min ibadati sittina sana, tafakkuru sa'a khairun min ibadati mi'ati sana. 3 tafakkur. Ada tafakkur pertama, dengan sekali tafakkur seperti kita ibadah setahun penuh. Karena apa? Karena dengan tafakkur hati menjadi tenang. Tafakur kelas 2 seperti ibadah 60 tahun. Sekali tafakur kan? Rep-rep tafakuran, cici tafakuran, cicitaan Allah. Kita seperti ibadah setahun penuh. Mun orang kelas tadi kelas 2
maka eta tafakurna khairun min ibadati sittina sana. Lebih baik, lebih bagus lagi daripada ibadah 60 tahun penuh. Coba ini lain carita kosong, kadang Nabi nyarita lain kosong setahun penuh. Soalnya hanya bahasa, hanya ilmu, itu dirasakan, itu dihargai omongan kanjeng Nabi. Menanya ilmu, tafakur sekali seperti ibadah setahun penuh. Tafakur sekali kelas 2 seperti ibadah 60 tahun penuh. Tafakur kelas tinggi yaitu kelas marifat, sekali tafakurnya seperti ibadah khairun min ibadati mi'ati sana. Seperti tahu ibadah 100 tahun sekali tafakur penuh 100 tahun. Tapi orang diajar dikir mah moal hanya nyaho eta pasti dihargai. Nyaho langsung tafakur, waduh tafakur langsung gerak tafakur. Jadi loba tunggul, jadi tunggul nak dipoekan ente nyakal HP itu tunggul dipoekan nyakal HP banget nah hurung lain hurung dina dikir itu mah hurung dina masih eta santai harita diintip tina jandela lamunna dipoekan udah ini boga geus wari kula adat ieu geus boga kane teu disangka kok kajeuleunan tadi nama lejak-lejak celok nanang tapi dikira geus hurung beungeutna titik tapi hurungna gonta-ganti genyai ejo genyai berupa aneh ieu lillahi dia orang harus ngakikik kan jeuy eta mah hurungna laga kareng cahaya tina HP kana beungeutna brai beureum brai itu aing keur nyeuleun TV tina HP la ilaha illallah santri aing mah terus masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fikratu sirajul qalbi fa idza jahabat fala idza'atala. Ya, tafakur itu lantaran hati. Kalau tidak ada lantara itu maka tidak ada cahaya. Muntilok tafakur maka mual cahaya hatinya. Nah, mual cahaya. Makanya ya zikir isbat etalah dikir khofi terus ingat Allah terus anak nyebut Allah hukum naon itu diizinkan ku Allah moal bisa nyebut nama Allah moal bisa urang terus keur ditingkatkeun urang terus keur dibahagiakeun urang anu menganiaya diri sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya. Setiap satu zikir itu perubahan di hidup kita. Setiap satu zikir. Berhubung kita menghitungnya umur kita yang di dunia, nanti akan lebih nyatanya menghitungnya, buktinya nanti kelak di akhirat, di alam abadi. Satu kali menyebut asma Allah itu berperan, berpengaruh. Kurang dihargai oleh kita, nggak dihargai oleh kita zikir itu, maka jadi sepele. Nama Allah yang agung belum kita hargai. Nah, gimana nyebut Allah bukti nanti isuk sampai air nyebut Allah bagaimana ya? Karena kita otaknya ke kejo jeung rokok. Mana urang datang sabatang-batang aja. Masya Allah. Atuh meureun bae
nama Allah yang maha agung ditukernya dengan dunia yang maha hina. Masya Allah. Mana tidak kendakan dengan anturan. Usaha sewa mungkin kopi. Ieu nama Allah nu agung, leuwih maha sakal nyebut Allah tinimbang dunia jeung isina. Iku urang jeung urang mah jeung rokok. Pasti dia salah apa? Saking bae Allah na Ghafurun Afuwun. Coba lah ngaran urang, so kita punya kartu nama, kemudian kartu nama kita sama orang lain disalahgunakan, marah enggak? Kartu dari presiden nih, kartu presiden kepresidenan, kartu kuasa dipakai nutup puguh, marah malah presidennya pun. Atau nama presiden, atau nama orang-orang besar, presidennya nggak sama yang ngambil jangan orang dipakai kan nutup puguh, pakai maling, kita presiden iya, cokot, karena barang-barang nutup puguh, barang-barang hina, terima malah presiden. Tapi berhubung Allah Afuwun Ghafurun, kurang dipakai karena wajah-wajah ketukar-tukar karena dunia ini. Kalau di antosan tobat, ditunggu tobat. Ya, terus Bismillahirrahmanirrahim. Al-fikratu fikrotani, fikratu tasdiqin wa iman, wa fikratu suhudin wa iyan. Tafakur itu ada dua. Ada fikratu Tasdiq wa iman. tasdiqin wa imanin. Ada tafakur pembenaran, tasdik namanya. Dan tafakur kepercayaan imanin, mengiyakan dan percaya ini sama tapi tak serupa, beda kos-kosannya. Terus tafakur kedua, tahap kedua itu tafakur pertama, tafakur tasdiqin wa imanin, membenarkan dan mempercayai. Membenarkan langkah pertama dan mempercayai itu untuk tafakur awal pertama. Dan kelas berikutnya Wa fikratu suhudin wa iyan. Tafakur usyuhud musyahadah, menyaksi, wa iyanin dan melihat, bata batinnya basiro, musyahadah sareng iyan ku ain basiro, wa ain basiro, tajali suka juga disebut tajali. Tajalli asma, tajalli sifat. Dia menyaksikan asma-asma dan sifat-sifat Allah, dan kemudian melihat asma dan sifat Allah dengan mata batinnya. Ada kalau ngomong mata batin lain panca indera, yang bisa dengali juri, lain bisa jin, itu panca indera. Panca indera mah adanya di fisik, di sukma, di nyawa, masih dina ruh lapis hiji. Amun ain basiro terus lapisan ruhani kecelo. Lain dina sukma, panca indera itu sukma. Dan titiknya di latifatul nafs, antara dua halis tidak ada. Kita panca indera, enak nasukma masih dituhir. Jadi orang non muslim juga diajin bisa kak. Iya mas santri puasa 40 aja supaya bisa ningali jin nganggur.
tulang monyet. Dibulung diajurkeun jadi sipak. Dibuktikan muka pas keingkrana kayak jin katanya tuyul di pasar katanya jangan naon gitu. Ya terus Falkula di arba bil iktiban. Itu tafakur anu pertama bitas dikit wa imanin eta pikeun ahli itibar. Pertama, kedua Wasaniyah di arba bisuhud wal istifsar, dan ahli pikir yang kedua itu untuk orang-orang ahli musyahadah dan ahli istifsar atau jalma anu tos yung kasyafu alaih anu tos mukasyafa mata batinna ainu subrona tos tembus ka alamul malakut naik di derajatna tembus ka alamul jabarut sehingga di alam jabarut di dunia lauhil mahfud terangeun mahwat teh saira ketentuan-ketentuan kodok Allah yang terus ditentukan ke Allah di zaman azali si anu teh anu bahkan diri nanti anu bahkan surga sareng neraka bisa ditentukan. Odi garis miring gongki ahli neraka di loyong mangkut Madsai nya berhubung sawata beureum bae neraka di lohil mahfud. Jadi sadaya neraka jeung surga sareng neraka tos ditentukeun. Tos ditentukeun katingali ku jalmi anu tos yung kasyafu alaih anu tos dipasihan muka sapa dibukakeun ain subro. Ain subro mata batin pertama. Mata batin pertama ayana dinaruh lapis tilu tembusan kaca baru dina sultan fuadi di ainul kubro tembusna sampai lahu ayana lauhil akbar. Atas alhamdulillah geus geus kasa usaha desa irang usaha ingat Allah Za
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin 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 da'wahum fiha subhanaka tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.